Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, insya Allah hari ini kita akan belajar fikih dan materi pertama kita akan belajar tentang wudhu. Nah kita buka dulu ya. Nah teman-teman, kita akan belajar wudhu. Dan untuk pekan ini kita akan belajar tentang pengertian wudhu terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba lihat, kita baca pengertian wudhu. Nah, pengertian wudhu. Nah, teman-teman dengarkan baik-baik ya. Jadi, wudhu itu adalah bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Ingat ya teman-teman, wudhu itu cuma menggunakan air. Ya, kalau pakai debu itu namanya adalah tayamum. Ya, jadi Ustaz baca sekali lagi, wudhu adalah bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Nah itu teman-teman bisa dihafalkan ya. Kemudian berikutnya. Tadi di situ ada namanya hadas ya. Jadi ada beberapa hal kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, hal-hal yang menyebabkan kita punya hadas kecil di antaranya adalah kencing. Ya, kalau kita kencing maka secara otomatis kita punya hadas kecil. Ya, hadas kecil bisa dibersihkan dengan wudhu. Ya, begitu juga dengan kalau kita buang air besar, itu secara otomatis kita sedang hadas. Dan juga kentut. Nah, kalau kita kentut, meskipun tidak ada yang tahu, cuma kamu yang tahu, tetap saja maka kita sedang berhadas kecil. Ya, dan kalau kita pengen suci, maka kita harus berwudhu. Ya. Berikutnya teman-teman. Nah, di sini disebutkan teman-teman, kalau misalnya kita sholat, kemudian kita sedang berhadas kecil, maka sholat kita tidak sah ya teman-teman. Sholat kita otomatis batal. Begitu juga teman-teman, keutamaan wudhu ini sangat banyak ya. Di antaranya itu kalau kita baca Quran, maka kita juga harus bersuci ya. Kalau kita punya hadas kecil, maka kita sucikan dengan berwudu. Ya, jadi pastikan ya teman-teman, kalau kita mau sholat, kita mau baca Quran, maka pastikan diri kita sudah suci dari hadas kecil. Adapun keutamaan wudhu teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya wudhu itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita teman-teman. Nah, teman-teman pengen nggak dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kalau teman-teman pengen, teman-teman bisa untuk selalu menjaga diri kita supaya selalu suci ya. Dan kalau misalnya kita sedang hadas, misalnya kentut atau buang air besar atau buang air kecil, maka diusahakan langsung wudhu kembali ya, supaya badan kita selalu suci ya. Selalu badan kita kalau suci maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, semoga Allah ampuni segala dosa kita ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu berwudu jika kita memiliki hadas kecil teman-teman, karena sangat banyak sekali keutamaan orang yang selalu berwudu atau orang yang selalu suci dari hadas kecil. Baik teman-teman, untuk sementara ini dulu materi kita, yaitu tentang pengertian wudu. Nah, Ustaz ulang sekali lagi, wudu adalah bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci teman-teman ya. Ustaz ulang sekali lagi, wudu adalah bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Nah, demikian ya teman-teman yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengamalkan wudu dan menjaga kesucian diri kita. Oke, barakallahu fikum. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.